Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Guang Channel hadir. Pada kesempatan kali ini akan menyajikan materi akidah akhlak untuk kelas 8 dengan materi membiasakan akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Pada kesempatan kali ini yang akan dibahas adalah ikhtiar, tawakal, sabar, dan syukur. Sebelum kita memasuki materi pada bab 3 ini, bisa diperhatikan untuk pemetaan materi yang akan kita pelajari nantinya. Bisa dilihat, diperhatikan akhlak terpuji yang kita pelajari ada 5, yaitu ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Yang kita pelajari dari akhlak terpuji itu, yang pertama adalah pengertian, yang kedua dalil nakli, yang ketiga contoh akhlak terpujinya, dan yang keempat adalah dampak positif dari kita bersifat sesuai dengan akhlak terpuji yang kita pelajari. Memasuki materi yang pertama, yaitu akhlak terpuji ikhtiar. Pengertian ikhtiar secara bahasa berasal dari bahasa Arab al-ikhtiyaru yang artinya memilih. Sedangkan pengertian secara istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam kata lain, ikhtiar adalah berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak berdiam diri dan berpangku tangan, apalagi lari dari kenyataan. Dalil nakli tentang akhlak terpuji ikhtiar diantaranya satu ada di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dalil nakli ikhtiar yang kedua ada di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'iza qutiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia diperintahkan secara tegas agar sehabis menunaikan sholat, yaitu sholat Jumat, segera berusaha mencari rizki untuk keperluan diri dan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa manusia akan disukai oleh Allah bila bertawakal kepada Allah setelah melaksanakan usaha. Selanjutnya, yang ketiga, bentuk perilaku ikhtiar diantaranya satu, bekerja keras dan tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. Kedua, rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari gurunya. Ketiga, memiliki sikap perwira sehingga disukai banyak teman. Keempat, semangat dalam melakukan pekerjaannya. Yang kelima, tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Berikut contoh perilaku ikhtiar yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Satu, giat dan bersemangat dalam berusaha. Yang kedua, tekun dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan terhadap dirinya. Yang ketiga, pandai memanfaatkan waktu senggangnya untuk hal-hal yang positif. Yang keempat, tidak mudah putus asa apabila menghadapi kesulitan. Yang kelima, jeli melihat peluang. Dan yang keenam, kreatif. Dengan kita menerapkan perilaku ikhtiar di dalam kehidupan sehari-hari kita, maka kita dapat memetik manfaat atau hikmah dari itu
Satu, menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah. Yang kedua, menumbuhkan harapan baru dalam hidup karena setiap dari satu usaha dapat menumbuhkan sejuta harapan. Dan dengan banyak berusaha maka akan semakin banyak harapan. Yang ketiga, meninggikan derajat kita di hadapan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, adanya kepuasan batin. Kelima, terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia. Yang keenam, menumbuhkan dan meningkatkan keimanan. Dan yang ketujuh, menumbuhkan rasa percaya diri dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita. Selanjutnya, akhlak terpuji yang kedua yaitu tawakal. Pengertian tawakal secara bahasa, tawakal berasal dari bahasa Arab yaitu wakala yang artinya menyerahkan atau mempercayakan dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Sedangkan pengertian secara istilah yaitu menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala-galanya. Berserah diri atau tawakal kepada Allah adalah salah satu perkara yang diwajibkan dalam ajaran agama Islam. Tawakal dilaksanakan setelah manusia melakukan ikhtiar dengan maksimal. Yang berikutnya, dalil nakli perilaku tawakal. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihim madkhulu 'alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum khalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia dikatakan beriman apabila sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan disukai oleh Allah bila bertawakal kepada Allah setelah melaksanakan usaha dengan maksimal. Selanjutnya, yang ketiga, contoh perilaku tawakal. Salah satu bentuk perilaku tawakal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dapat kita temukan di dalam kisah berikut. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang meninggalkan untanya tanpa diikatkan pada sesuatu seperti pohon, tonggak, dan lain-lain, lalu ditinggalkannya. Beliau Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya, "Mengapa tidak kamu ikatkan?" Ia menjawab, "Saya sudah bertawakal kepada Allah." Rasulullah SAW tidak dapat menyetujui cara berpikir orang itu. Lalu beliau bersabda, "Ikatlah dulu, lalu bertawakallah." Selanjutnya yang keempat, dampak positif perilaku tawakal. 1. Meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Ketiga, mengurangi beban pikiran karena yakin manusia hanya berusaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah penentunya. Yang keempat, mengurangi kejahatan dan tindak kriminal. Yang kelima, memperoleh keteguhan hati. Dan yang keenam, menyadarkan bahwa dirinya lemah dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, akhlak terpuji syukur. Pengertian syukur secara bahasa berasal
dari kata syakaro yashkuru sukron yang artinya berterima kasih. Sedangkan pengertian syukur menurut istilah yaitu memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala serta beramar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya, dalil nakli perintah syukur. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 152, Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dalil nakli yang kedua terkait akhlak terpuji syukur ada di dalam surat An-Nahl ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Berikutnya, bentuk dan contoh perilaku syukur. Di antaranya, 1. Tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Yang kedua, selalu mengucapkan alhamdulillah bila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mau membagi kebahagiaan kepada orang lain bila ia telah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selanjutnya, syukur terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Bersyukur dengan lisan, maksudnya ialah mengakui segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sikap merendahkan diri. Yang kedua, bersyukur dengan badan, yakni bersikap selalu sepakat serta melayani atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersyukur dengan hati, yaitu mengasingkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara konsisten menjaga zikir akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang keempat dari akhlak terpuji syukur yaitu dampak positif dalam membiasakan perilaku syukur. Untuk membiasakan diri bersyukur atas nikmat yang kita terima dari Allah, bisa kita lakukan antara lain dengan 1. Ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, kita mesti menerimanya dengan ikhlas dan jangan merasa kurang. Yang kedua, memanfaatkan apa yang kita terima untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan dengan orang lain bila mendapatkan nikmatnya. Yang keempat, semua yang kita punya adalah milik Allah yang harus disampaikan kepada yang lebih berhak. Selanjutnya, dampak positif dalam membiasakan perilaku syukur. Di antara dampak positif yang kita peroleh apabila kita mau melakukan syukur atas nikmat Allah adalah 1. Mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan diri kepada kufur nikmat. Yang keempat, memperoleh kepuasan batin karena dapat mentaati salah satu kewajiban hamba terhadap Kholiknya. Demikianlah
penjelasan pada kesempatan kali ini terkait materi membiasakan akhlak terpuji, yaitu ikhtiar, tawakal, dan syukur. Nantikan video selanjutnya yang akan membahas akhlak terpuji, sabar, dan qanaah. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.